Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini buku yang akan dibahas berjudul Agama Adalah Cinta, Cinta Adalah Agama. Saksikan terus videonya. Buku ini ditulis oleh Edi Ahayubenu, terbit pada tahun 2020 oleh penerbit Diva Press. Halaman ada sekitar 200 halaman. Apa yang ingin disampaikan penulis pada buku ini? Intinya, penulis ingin menyampaikan bahwa agama memiliki cakupan yang luas, bukan hanya persoalan ibadah kepada Allah, tetapi bagaimana juga amalan baik kepada semua makhluk. Penulis juga ingin menekankan bahwa mestinya seorang beragama harus bisa memperhatikan semua aspek-aspek yang ada dalam hidup ini. Bukan hanya bagaimana mempersoalkan agama saja, tetapi bagaimana juga memperhatikan kemanusiaan. Makanya penulis menyebutkan di cover ini, mana mungkin agama dan kemanusiaan tidak saling berpelukan. Oleh karena itu, pembaca akan mendapatkan banyak hal dalam buku ini. Ada sekitar 20 topik utama dan nantinya pembaca akan mendapatkan beberapa poin dari situ. Salah satunya, pertama, pemahaman tentang Islam yang ramah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil bahwa Islam memperhatikan banyak aspek, ritual dan juga etika. Dan yang ketiga, menguatkan pemahaman kita tentang keberagamaan juga tentang kemanusiaan. Nah, setelah dibaca, saya tentu tidak akan menjelaskan 20 tema itu. Biarkan teman-teman yang membaca sendiri ya. Di sini penulis menyimpulkan setidaknya seorang muslim itu memiliki 7 refleksi perilaku kesehariannya. Apa saja? Pertama, seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa salah satu ajaran utama dalam Islam adalah cinta. Mencintai Allah, Rasulnya, dan juga semua makhluknya. Ini dibahas di bab pertama yang berjudul Agama Adalah Cinta, Cinta Adalah Agama, yang sesuai dengan istilah yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, ad-dinu hubbun wal hubbu dinun. Jadi agama itu mengajarkan tentang kita, bukan hanya bagaimana makhluk kepada Allah saja, bukan juga kepada Rasulnya, tetapi juga bagaimana cinta itu diaplikasikan, disalurkan kepada semua makhluknya, hewan, tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi kepada sesama. Tentu bukan hanya satu golongan dari kita ya, tetapi semuanya, beda agama, organisasi, aliran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa rahmat Allah selalu terbentang luas melebihi azabnya. Artinya apa? Ada banyak kasus sekarang di mana orang-orang selalu menyebutkan mereka sudah pasti masuk neraka. Manusia sudah berani memvonis bagian dari pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena untuk urusan surga dan neraka itu kan hak Allah. Yang tahu bahwa dia nasibnya baik dan buruk di akhirat itu Allah. Karena itu kita mestinya selalu membuka ruang pengampunan, selalu membuka ruang positive thinking kepada orang lain. Agar apa? Agar kita tidak mudah memvonis, mendiskriminasi bahwa orang itu akan masuk neraka dan yang sesuai dengan kita itu masuk surga. Inilah perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa bertauhid itu harus bijaksana. Di sini juga dibahas
tentang bertauhid dengan tauhid bijaksana. Artinya apa? Bahwa hidup ini itu mencakup berbagai hal. Kita tidak hanya mengikuti bagaimana ketetapan Allah saja. Nah, perlu digarisbawahi. Ada banyak kesempatan ikhtiar bagi kita. Ada juga kesempatan-kesempatan bagaimana kita bekerja sesuai kehendak kita. Contoh sederhana di sini disebutkan dalam kasus corona. Jadi misalnya sekarang yang ramai adalah di masjid, kasus di masjid ya. Ya biarkan sajalah kita sholat di masjid, tidak apa-apa. Kalau Allah menghendaki kita sakit ya sakit. Kalau Allah menghendaki tidak ya tidak. Nah, ini bukan bertauhid dengan bijaksana. Kepasrahan seperti ini tidak disertai dengan sikap bijak. Artinya apa? Kita boleh ke masjid, pasrah kepada Allah, tetapi ingat, kita harus ada ikhtiar di dunia ini. Ada ikhtiar dari kita, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Inilah bagaimana kita mestinya memperhatikan semua aspek-aspek selain memang menjadi ketetapan Allah, juga menjadi bagian ikhtiar kita di dunia. Kemudian yang keempat adalah seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan arti tawaddu dalam keilmuan. Ya tentu semakin orang berilmu, semakin dia menghargai orang lain. Semakin orang berilmu, semakin mengerti bahwa banyak tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mampu mengamalkan ilmunya dengan baik. Karena ketika orang berilmu kemudian tidak disertai dengan rendah hati, kemungkinan besar ilmu tersebut tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa menjadi muslim tidak cukup untuk bekal di dunia dan akhiratnya. Artinya jangan terlalu bangga diri. Karena kita menjadi muslim, kemudian kita bangga, kemudian kita sudah percaya bahwa saya pasti masuk surga. Dan di luar orang yang beragama Islam, mereka yang beragama selain Islam, mereka pasti neraka. Nah, jangan berbangga diri. Agama telah mengajarkan arti tawadhu yang tadi. Jangan sombong dalam persoalan tauhid kita, ibadah kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mestinya bersikap ramah, juga bersikap menghargai orang lain. Kemudian yang keenam, seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa Islam tidak mengajarkan caci maki dan menghina. Inilah penting sekali. Sekarang mungkin Indonesia sudah ramai dalam persoalan ini ya. Umpatan-umpatan sudah sering kita jumpai di media sosial. Bahkan bukan hanya orang-orang yang mungkin awam ya, tetapi mereka yang dinobatkan sebagai seorang ustadz, tokoh, tapi mereka tidak bisa menjaga lisannya. Ini sangat disayangkan sekali. Karena itu dalam hadis Nabi sudah dijelaskan bahwa seorang muslim itu harus bisa menjaga lisannya, bagaimana orang lain itu bisa selamat. Jadi penting sekali bagi kita bagaimana menjaga lisan kita. Karena sedikit banyak lisan itu menjadi cerminan hati kita. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jelas tidak ada Al-Quran yang memerintahkan, menganjurkan seorang untuk menghina. Bahkan sekalipun dirinya benar, Al-Quran lebih baik berkata baik daripada berkata buruk. Kemudian yang ketujuh adalah seorang muslim mestinya memahami dan mengamalkan bahwa Islam membenci sesuatu yang dusta. Ini penting. Hoax sekarang bertebaran di mana-mana, dan itu dilakukan bukan oleh awam itu, bukan oleh orang yang mungkin standar keilmuan biasa saja, tetapi dilakukan oleh tokoh-tokoh, ustadz-ustadz, di mana mereka demi kepentingan dirinya, demi yang mungkin unsur-unsur lainnya, intinya dirinya, kelompoknya, dia mengutip sesuatu padahal kalau ditelusuri lebih dalam itu kualitasnya jauh dari kebenaran.
Inilah pentingnya bagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk tabayun, untuk bersikap jujur dan terbuka. Dari sini, dari 7 poin yang disampaikan, sebagian dari 20 itu, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam sangat memperhatikan sekali bagaimana hubungan kepada sesama, bukan hanya bagaimana kita kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita baik kepada semua makhluk. Semoga video ini bermanfaat. Saya sarankan buku ini untuk dibaca. Terima kasih.